tutupin yang dikit sempit sama belakang. Thank you. Di depannya ya? Enggak usah, jangan nanti ketutup itu. Cuma tadi belakang sempit. Shalom. Bacaan hari ini kita akan ambil dari Yakobus 1, sedikit panjang tapi nanti kita bagi-bagi, ada yang kita lengkah juga. 1 ayat 1 sampai 18 ya. Mengenai pencobaan atau penderitaan, trial. Tes. Oh, belum nyala. Tes, oke. Ya. Kita buka Yakobus 1, kita baca dulu ayat 1 sampai 4. Tes. Tengok. Tes. Yakobus 1 ayat 1 sampai 4 dulu kita baca di situ dulu. Tes. Oke, kita baca ya. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oke. Jadi backgroundnya surat ini ditulis oleh Yakobus untuk orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus saat itu, dan dikatakan kedua belas suku di perantauan. Itu karena mereka orang-orang yang sudah percaya itu, orang Yahudi itu tersebar di zaman itu, mereka tersebar di banyak daerah, banyak wilayah, jadi mereka nggak bergabung menjadi satu. Dan tersebarnya mereka itu karena dikarenakan oleh penganiayaan terhadap mereka, disebabkan oleh penganiayaan. Maka kalau kita baca ayat berikutnya dikatakan pencobaan ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan ini sebenarnya kalau kita lihat konteksnya ini berbicara tentang penderitaan karena penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi ini. Ya, jadi bukan pencobaan yang jatuh ke dalam dosa, tapi pencobaan karena kesusahan, penderitaan karena penganiayaan. Dan di surat ini Yakobus mau kasih encouragement, mau kasih semangat kepada orang-orang Yahudi yang percaya ini untuk mereka tuh menerima pencobaan ini bukan sebagai sesuatu yang buruk, tetapi menerimanya dengan menganggap itu menjadi suatu kebahagiaan, ya. Karena iman ini, penderitaan ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang menghancurkan mereka, tapi penderitaan ini mereka anggap sebagai sesuatu yang malah bisa membangun mereka, ya. Dan kalau kita bawa konteks ini ke dalam kehidupan kita sekarang, I think nasihat sama yang diberikan kepada Yakobus itu bisa kita pakai untuk hidup kita juga. Karena masing-masing dari kita pasti punya masalah sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dan masing-masing dari kita mungkin juga mengalami istilahnya penganiayaan, walaupun bukan penganiayaan seperti itu, tapi pasti masing-masing dari kita pernah suatu saat merasa perasaan kita nggak dimengerti oleh orang, punyai masalah dengan hubungan dengan orang, apakah dengan pekerjaan, orang-orang kita ketemukan di pekerjaan, atau dengan pasangan kita kadang, atau anak-anak dengan orang tua. Itu pasti ada kadarnya di mana kita merasa bahwa kita ini mengalami penderitaan, ya. Jadi I think nasihat yang dikasih Yakobus ini itu juga baik buat kita. Nah, kita kembali ke ayat 2 dan 3, dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dalam arti jangan melihat permasalahan kita atau penderitaan kita sebagai sesuatu yang negatif, tapi let's shift our focus, pindahkan fokus kita kepada sesuatu yang positif gitu. Bahwa melalui masalah ini kita di ayat 3-nya tahu, karena kita tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, itu menghasilkan sesuatu yang baik buat diri kita. Ujian akan iman terhadap imanmu, ya. Ini katakan ujian itu artinya tuh proving untuk our faith, artinya untuk sebagai bukti dari iman kita.
Jadi penderitaan itu bisa kita pakai untuk membuktikan iman kita. Membuktikan iman kita kepada siapa? Kira-kira bukan kepada Tuhan, tapi membuktikan iman kita kepada diri kita sendiri. Bahwa iman kita itu adalah sesuatu yang hebat, sesuatu yang mengalahkan dunia. Tapi kalau kita lihat di Roma 12 ayat 3 dikatakan bahwa iman yang kita miliki ini adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Jadi iman yang kita miliki bukan usahanya kita. Bahkan untuk memiliki iman itu bukan usaha kita nggak bisa. Tapi itu harus Allah yang berikan. Jadi iman ini adalah anugerah dari Allah. Dan kalau kita lihat di Galatia 2 ayat 20 dikatakan kita hidup itu dengan iman Kristus, the faith of the Son of God, kalau bahasa Inggrisnya, imannya Kristus. Kita hidup oleh imannya Kristus, hidup yang kita jalani. Jadi sebenarnya walaupun iman itu milik kita, diberikan kepada kita, tapi iman itu adalah iman Kristus. Dan iman Kristus itu adalah iman yang tidak bisa gagal. Ya, iman yang nggak bisa gagal. Jadi iman Kristus itu iman yang mengalahkan dunia, iman yang tidak bisa gagal, iman yang bisa membawa kita menjadi pemenang. Nah, ketika kita melewati masalah dalam kehidupan kita, ketika kita melihatnya di sisi itu, jadi kita jangan lihat masalah sebagai sesuatu yang akan meruntuhkan iman kita, karena kita sudah tahu bahwa kita memiliki iman yang Kristus. Jadi iman yang Kristus nggak bisa gagal, nggak mungkin gagal. Ini bukan iman abal-abal yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita bisa menganggap bahwa penderitaan kita atau masalah ini adalah suatu kesempatan untuk kita membuktikan siapa Allah kita. Kesempatan untuk bisa kita pakai supaya kita bisa mengenal lagi Tuhan kita. Kesempatan yang kita bisa terima, kita pakai untuk kita bisa melihat bahwa yang Tuhan kasih ke kita itu sesuatu yang hebat, bukan sesuatu yang asal-asalan, ya. Jadi kita melalui itu, Yakobus bilang kamu bisa membuktikan iman kamu, bahwa iman yang kita miliki itu adalah iman yang luar biasa, ya. Lalu dikatakan ujian dari imanmu mendatangkan ketekunan. Ujian dari imanmu akan mendatangkan ketekunan. Ketekunan di sini kata aslinya hupomone, yang artinya bertahan di dalam tekanan, tabah menghadapi permasalahan, dan tetap bertahan di tujuan kita, tetap tahu tujuan kita apa dan kita bertahan di situ. Jadi ketika kita tahu bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang luar biasa, iman yang tidak bisa gagal dan bukan dari usaha kita, tetapi Tuhan yang sudah berikan kepada kita, kita akan lebih istilahnya kita akan lebih berani menghadapi masalah kita. Kita akan lebih bisa bertahan di dalam permasalahan kita dan kita nggak perlu takut. Jadi kita nggak akan hancur, tapi kita bisa berdiri tegak dan yakin dengan keyakinan kepada Tuhan, ya. Maka kesadaran akan kualitas iman dari yang Tuhan berikan itu akan memampukan kita untuk bisa berdiri menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang grounded in faith, ya. Ayat 5-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, hikmat apakah yang kita minta dari Tuhan? Soalnya kalau kita lihat di dalam segala macam masalah yang kita ada, penderitaan yang kita alami, secara garis besar kalau saya lihat ada dua. Yang pertama adalah kesalahan yang datang dari diri kita sendiri. Maksudnya kita melakukan kesalahan yang membuat kita jatuh ke dalam masalah. Ya, misalnya di bisnis mungkin kita nggak gitu memperhatikan, kita terlalu percaya sama orang lalu kita jadi tertipu, atau hubungan kita dengan anak-anak atau dengan pasangan itu berantakan karena mungkin kita telah melakukan kesalahan yang fatal sehingga mereka tidak bisa menerima kita. Dan yang masalah kedua ada masalah datangnya bukan karena kesalahan kita tapi dari luar, kayak seperti contoh di sini orang Yahudi, orang Israel ketika mereka dianiaya, itu bukan masalahnya bukan dari mereka, itu adalah masalah dari luar. Atau mungkin seorang istri yang di-abuse sama suaminya, atau vice versa, atau anak yang punya orang tua yang alkoholik dan lain sebagainya, itu masalah yang datang dari luar, bukan dari diri kita sendiri, ya.
Tetapi kadang ada masalah yang, maksud saya, kita perlu minta hikmat supaya kita tahu ini masalah itu apakah karena kesalahan kita atau dari luar. Karena masalah yang sama ternyata bisa punya akar yang berbeda. Jadi kita minta hikmat sama Tuhan, Tuhan ini permasalahan di mana? Kalau memang kesalahan kita, kita bisa rubah. Tapi kalau bukan kesalahan kita, kita pun bisa minta hikmat sama Tuhan bagaimana kita bisa melewati hal ini supaya kita bisa melewatinya dengan baik. Ya, lalu dikatakan ketika kita memintanya, mintalah dalam iman. Jadi kalau kita ingat dulu, iman itu adalah percaya bahwa Allah itu ada dan Allah adalah, ingat ya? Ini kayaknya pada tidur semua. Percaya bahwa Allah itu ada dan Ia adalah yang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ya kan? Jadi kita kalau minta sama Tuhan, minta hikmat, kita mesti percaya bahwa Tuhan akan berikan sesuatu yang baik. Tuntunan dari Roh Kudus untuk kasih tahu, oh kamu mesti begini-begini, itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Maka dikatakan sama sekali jangan bimbang, ya. Jangan bimbang ini saya nggak ngelihat ini sebagai contoh seperti misalnya ini bukannya ragu seperti di Markus ada cerita tentang seorang ayah yang anaknya kerasukan roh jahat, lalu minta Yesus untuk mengusir roh jahat itu, lalu dia bilang, Tuhan, saya percaya, tolonglah saya yang tidak percaya ini. Bukan keraguan yang seperti itu, karena bagi saya karena kita ragu itu biasa, dan Bapak itu walaupun dia ragu pun dia tetap mendapatkan apa yang dia minta, ya kan? Tapi kalau di sini katakan kalau kita bimbang kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Berarti bukan keraguan yang seperti itu. Bimbang sepertinya adalah kita sebelum kita minta hikmat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, kita harus menaruh posisi kita di posisi di mana kita percaya bahwa apapun nanti yang Tuhan suruh kita lakukan, langkah apapun yang Tuhan suruh kita ambil, kita harus yakin dan percaya bahwa itu langkah yang baik, dan kita harus memposisikan diri kita di tempat di mana iya Tuhan, saya akan melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi waktu kita minta hikmat sama Tuhan, kita nggak bimbang antara apa yang Tuhan katakan sama apa yang kita inginkan. Kita harus taruh dulu posisi kita di tempat di mana Tuhan, apapun yang Tuhan suruh saya lakukan. Di situ kita nggak bimbang. Ya, karena kadang-kala ketika Tuhan menjawab kita, ada kalanya Tuhan bilang, kasih uang kamu ke situ semua, padahal kita lagi perlu uang. Lalu kita minta hikmat sama Tuhan, Tuhan saya lagi kekurangan finansial, lalu Tuhan bilang kasih ke dia semua orang yang lebih perlu daripada kamu. Kita mau nggak memposisikan diri kita kalau Tuhan suruh kita kerjakan? Kadang-kala waktu Tuhan suruh kita akan mikir, orang saya perlu uang malah saya suruh dikasih uang lagi ke orang, gitu kan? Nah, itu namanya kita bimbang. Kita bimbang bahwa apa yang Tuhan suruh kita lakukan itu apakah untuk kebaikan kita atau enggak. Kita mesti yakin dulu bahwa apa yang Tuhan suruh kita lakukan, langkah apa yang akan kita harus lakukan, itu pasti Tuhan lakukan buat yang terbaik bagi kita. Oke? Maka dibilang jangan bimbang dan minta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa melewati itu. Nah, saudara, penting bagi kita untuk menentukan itu supaya ketika kita melewati masalah kita bukan cuma lewat begitu aja tanpa hasil. Tapi kalaupun kita harus berjalan di dalam masalah, kita mau masalah ini punya arti buat kita. Kita mau masalah ini bisa membangun kita, menghasilkan sesuatu buat kita. We want to make the most out of our adversity. Jadi nggak cuma lewat begitu aja terus kita nggak belajar apa-apa. Sama kalau misalnya fitness enthusiast ya kayak Adria atau Ivan yang suka fitness, kalau dikasih beban yang berat malah seneng kan? Kenapa, Van? Hah? Kalau bisa ngangkat seberat mungkin kan? Kenapa? Hah? Ya, because it will make you stronger, right? Tapi orang yang fitness nggak mungkin main angkat beban spend 1 jam tanpa target. Mereka pasti melakukan sesuatu yang sesuai dengan target mereka. Bener nggak? Bener nggak, Van? Bener nggak, Ed? Ya kan? Jadi kita juga kalau kita pun harus mengalami masalah kita nggak bisa keluar, di mana kita harus stay, jangan cuma lewat begitu aja. Tapi kita mesti memastikan bahwa masalah ini mempunyai arti buat kita. Masalah ini akan membuat kita stronger. Makanya perlu bagi kita untuk ikutin tuntunan Roh Kudus. Karena kalau kita jalan sendiri, akhirnya kita lewatin masalah ini ya sia-sia.
nggak ada yang kita dapatkan, nggak ada yang kita pelajari dari situ. Oke? Ayat 12 sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ngomong tentang pencobaan masih dalam konteks trial. Jadi dia tadi yang dikatakan kalau kita, karena tadi saya bilang ada masalah di mana kita bisa keluar, ada masalah di mana kita harus tunggu saatnya Tuhan yang bekerja melalui orang lain supaya kita bisa selesai, ya. Nah, kalau kita orang yang bertahan dalam masalah, mereka adalah tetap bertahan, artinya kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap mengikuti tuntunan Roh Kudus. Mereka berbahagia karena mereka akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada mereka. Lanjut, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mulai dari ayat 13 konteksnya berubah. Bukan pencobaan ujian lagi, tapi pencobaan di mana kita melakukan kesalahan. Ya kan? Ayat ini sebenarnya ayat ini menjelaskan satu kalimat, kalau saya taruh dalam kalimat, bahwa God is not the author of any man's sin. Tuhan bukan penyebab dari dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh manusia siapapun itu. Jadi di sini saya ngeliat kita bisa melihat dari dua sisi. Di sisi kita, ketika kita melakukan kesalahan yang membawa kita masuk ke dalam masalah, kita nggak bisa bilang bahwa ini masalah dari Tuhan, ya kan? Karena kita yang melakukan kesalahan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, itu bukan karena kita dicobai oleh Tuhan, karena Tuhan tidak mencobai siapapun. Jadi masalah yang datang karena kesalahan kita sendiri, itu udah pasti bukan dari Tuhan. Tapi gimana kalau penganiayaan? Gimana kalau ada pembunuhan? Gimana kalau ada pemerkosaan? Bukan salah kita, ya kan? Dikatakan di sini Tuhan tidak mencobai siapapun. Jadi pelaku penganiayaan itu, pelaku pembunuhan itu pun bukan karena Tuhan yang suruh, atau bukan karena Tuhan yang mencoba mereka, tapi mereka melakukan karena keinginan mereka sendiri, gitu. Jadi seperti kalau kita balik lagi ke orang Israel yang dianiaya, dikatakan bahwa penganiayaan itu bukan dari Tuhan, karena orang menganiaya itu bukan dicobai oleh Tuhan. Orang yang menganiaya itu bukan mereka melakukan itu karena mereka justru tidak mau berjalan di dalam jalannya Tuhan, karena justru mereka mengikuti keinginan mereka sendiri. Jadi berarti kalau kita ambil kesimpulan secara garis besar, penderitaan permasalahan dunia ini, penderitaan kita itu bukan dari Tuhan. Jadi Yakobus lagi mau kasih tahu itu bukan dari Tuhan. Nah, sebenarnya kalau kita tahu bahwa penderitaan permasalahan bukan dari Tuhan, itu akan memberikan kita lebih encouragement, karena kita tahu kalau Tuhan yang kasih masalah, kita bisa apa, ya kan? Kalau dia sendiri yang kasih, kita nggak masalah. Tetapi Yakobus mau kasih tahu bahwa permasalahan itu meskipun bukan dari Tuhan, Tuhan bisa menggunakan itu untuk menjadi suatu kebaikan buat kita, karena Dia turut bekerja dengan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ayat 16 sampai 18. Penutup. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi ini dibilang jangan sesat, jangan salah, jangan nuduh Tuhan. Tadi dia kasih tahu bahwa pencobaan itu bukan Tuhan. Jadi segala kesalahan yang terjadi itu bukan Tuhan authornya, ya kan? Nah, lalu dikasih bahwa yang dikasih dari Tuhan adalah setiap pemberian baik dan anugerah sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ini maksudnya apa? Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kalau kita tahu matahari itu the source of light, ya kan, sumber dari terang matahari. Tapi kalau
kita bikin apa tuh yang scientific experiment ya, di jam segini matahari ada shadownya di sebelah sana, bayangannya. Di jam segini nggak ada bayangan, semuanya terang. Tapi nanti mungkin pas masuk ke jam 3 sore mulai masuk, ada sebagian diterangi, ada sebagian bayangan, ya kan? Itu matahari. Tapi dikatakan bahwa terangnya Tuhan itu nggak ada bayangan, nggak ada pertukaran. Jadi apa yang mau dikasih tahu di sini? Tuhan nggak pernah kasih yang jelek, Dia selalu kasih yang baik. Karena tidak ada perubahan sama terangnya Dia. Dan kedua, kalaupun kita di dalam masalah, kita sebenarnya nggak pernah keluar dari terangnya Allah. Selalu kita nggak pernah di bagian yang ada, yang bagian shadownya yang nggak kena terangnya, karena nggak ada terangnya Tuhan. Tidak ada bagian yang seperti matahari, oh bagian sini nggak ada terang. Kita selalu di terangnya Tuhan. Tapi kadang kenapa kita merasa kita di dalam kegelapan? Kenapa kita merasa kita ada di dalam bagian shadow? Karena kita nggak fokus sama terang yang ada sama kita. Fokusnya kita ke gelap yang ada di sana, yang menyebabkan masalah kita. Padahal kita ini dalam terang. Sama seperti matahari, kenapa bisa ada shadow? Karena buminya tiltnya ke daerah yang lain, benar nggak? Buminya kan, buminya tilt ke arah yang berlawanan sama matahari, makanya dia nggak kena shadow. Kita pun begitu. Kenapa kita bisa merasa kita di dalam gelap? Karena kita nggak fokus ke terang itu. Kita fokus kepada masalah kita. Kita fokus kepada orang yang menganiaya kita. Kita fokus ke semua hal yang lain, kesalahan kita, tapi kita tidak fokus kepada terang itu. Padahal Yakobus bilang terang itu nggak pernah berubah. Terang itu selalu bersama dengan kita. Jadi saya mau kasih encouragement bahwa apapun masalah kita, apakah itu kesalahan orang lain ataupun kesalahan kita yang katanya kita sudah membuat kesalahan yang nggak bisa diperbaiki, itu jangan putus asa. Mungkin kita mesti mengalami konsekuensinya, tapi di tengah-tengah kita mengalami konsekuensi itu, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Dia selalu ada bersama kita, Dia selalu menuntun kita. Tinggal kita mau obey aja apa enggak sama tuntunannya. Karena kalau kita mau obey, kita mau minta, jalan keluar sudah disediakan oleh Dia. Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang